kan maksudnya kayak gitu, beda baju, beda kerjaannya. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala ya, apabila semuanya, yang pemulung masuk masjid, yang polisi jenderal masuk masjid, yang TNI jenderal juga masuk masjid, semua sama di hadapan Allah ya. Maka dari itu ya siapa tahu ya Anda naik ke sini kan ya ingin belajar, ya boleh kan, tanya jawab atau hanya sekedar ngobrol gitu boleh juga. Karena apa Pak, barang-barang dunia itu kami nggak penting seperti jabatan, harta ya. Yang penting itu apa? Yaitu takwanya kepada Allah. Itu yang membedakan antara manusia berbeda dengan manusia lainnya, yaitu apa? Takwanya, bukan jabatannya, bukan hartanya, bukan ilmunya. Terima kasih Pak Ustadz, tapi namun saya harus menghargai kesempatan ini untuk boleh bertanya langsung sama Pak Ustadz. Saya sangat berhormat. Silakan Bapak. Aku punya saudaraku ini awalnya nikah di Muslim, dengar Pak. Tapi setelah di perjalanan sudah berumah tangga, punya anak 4. Abangku ini yang muslimnya ya, sudah baru belum lama tuh haji tahun ini, bulan kemarin Pak Ustadz. Maksud saya mau terangkan, kakak saya itu Kristen, anaknya 4, 2 Kristen, 2 Muslim. Bagaimana secara keimanan atau bagaimana cara Pak Ustadz untuk memberikan jawaban didengar banyak umat sekarang ini, termasuk saya narasumber sebagai tamu kecil Pak Ustadz. Pak, saya mohon maaf, kakaknya itu nikah beda agama gitu? Nikahnya kalau di awal mereka nikah secara Islam, ya. Islam, secara Islam. Ya. Tapi anaknya dari mana tiba-tiba jadi Kristen anaknya? Dua mengikuti abang itu, 2 mengikuti kakak itu. Oh, mereka bercerai? Bukan, rukun. Bahkan rukun? Logo di lambang rumah pun apa tuh yang tulisan Arab itu Pak Ustadz? Saya kurang lupa. Mungkin tulisan Allah gitu ya. Iya, ada di pintu kamar abang saya. Tapi mereka berdua di kamar itu, tapi di bagian satu kamar yang lain ada. Atau kayak gini, biar saya cepat nangkap gitu ya. Menikahnya Islam ya, setelah menikah secara Islam lalu istrinya balik ke Kristen gitu. Benar Pak Ustadz, anaknya mengikuti kakak itu jadi Kristen, 2 orang, sepasang juga, yang ngikutin abang sepasang juga. Baik. Iya, jadi begini Pak ya, kalau dia kembali ke agamanya yang dulu, anaknya itu nggak ada urusan ya gitu ya, mau ikut bapaknya atau ibunya. Tapi yang 2 Kristen tadi ya, itu ibunya kan yang mengajak gitu ya, itu kan hak dari mereka kan kayak gitu ya, mengikuti agama ibunya, hak dari mereka kayak gitu kalau ikut agama ibunya. Cuma yang jadi masalah itu adalah di status pernikahannya. Pernikahannya otomatis menjadi batal gitu. Batal maksudnya itu cerai secara otomatis dalam agama. Quran surah Al-Baqarah ayat 221, wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Artinya, jadi nggak boleh kita itu menikah beda agama. Kalau sudah menikah lalu dia kembali, berarti dia cerai secara agama. Nah gitu. Tetapi perbedaan itu terjadi setelah di tengah perjalanan Pak Ustadz. Iya, bukan di awal. Yang di awal sah, halal, mereka berhubungan halal. Tapi ketika istrinya balik ke Kristen, maka tidak halal lagi mereka untuk berhubungan gitu. Gitu. Kalau anaknya nggak masalah mau ikut ibunya atau ikut bapaknya, karena apa? Anak itu tergantung dari orang tuanya. Setiap anak yang dilahirkan itu fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Tetapi yang menjadikan Islam, terus Yahudi, Nasrani itu adalah kedua orang tuanya. Nah, jadi kayak gitu. Oh.
Iya, jadi kalaunya secara negara itu masih sah ya Pak ya, tapi secara agama mereka otomatis telah bercerai gitu. Oh, secara agama masih sah, namun Secara agama udah cerai, secara negara, administrasi negara, surat menyurat itu masih diakui negara gitu. Baik Pak Ustadz, udah Pak Ustadz jawab tentang hal itu. Jadi saya dan saudara-saudara yang lain tidak mau lagi masuk ke ranah yang sifatnya sensitif ya Pak Ustadz ya. Nggak apa-apa kalau bertanya seperti itu, kan sebagai pengetahuan dan pengingat bagi saya juga gitu. Baik, karena saudara-saudara juga nggak bisa menjawab, bahkan nggak paham. Aku ngerti itu, aku nggak ngerti itu. Rata-rata seperti itu Pak Ustadz. Iya. Kira-kira ada lagi yang mau dipertanyakan nih? Ada Pak Ustadz, karena kan saya bilang saya salah satu yang suka mengikuti, walaupun memang susah masuk, saya harus mengatakan itu susah masuk ke rumah Pak Ustadz, apalagi belum membuat kode-kode yang kita pikirkan di. Oke, apalagi tuh? Sering kali saya mengikuti Pak Ustadz, ada yang bertanya di narasumber yang bertanya sama Pak Ustadz, cuma Pak Ustadz keras menjawab dengan mungkin itu memang sudah prinsip dan mungkin kenyataan yang ada di pikiran Pak Ustadz. Jawabannya begini, pertanyaan begini, waktu saya ingat belum lama, bisa nggak Pak Ustadz berhenti untuk live seperti ini, kata narasumber ini, mungkin dia Nasrani kalau nggak salah Pak Ustadz. Lantas kata Pak Ustadz, saya mau berhenti apabila saudara-saudara Kristen, apologet Kristen berhenti memburuk-burukan, mengata-ngatai agama kami sebagai Muslim, seperti itu Pak Ustadz. Saya ingat, kira-kira apakah benar perkataan Pak Ustadz itu, bila mana semua yang ruet-ruet itu, yang bercuar-cuar itu, yang berkuar-kuar itu, demikian adanya Pak Ustadz, kira-kira akan terjadi nggak yang dimaksud Pak Ustadz itu? Ya agak susah sih Pak mewujudkan tiga hal itu. Saya pernah janjikan sama kawan-kawan kita yang Kristen ya, saya katakan bahkan janji saya juga untuk Muslim gitu, bukan cuma untuk kawan-kawan Kristen. Apabila tiga hal dilakukan oleh internal Kristen, maka saya tidak akan membahas lagi tentang lintas agama, kata saya. Ngapain saya bahas tentang lintas agama lagi? Karena apa? Tidak ada lagi istilah agama kita di agama orang lain, kan kayak gitu. Nah, tiga hal itu apa saja? Ya tadi, ya di media sosial oknum-oknum Kristen yang merusak toleransi itu harus dibungkam oleh gerejanya sendiri, kan kayak gitu. Seharusnya perbaikannya dari internal Kristen dulu gitu. Nah, contoh ya oknum-oknumnya itu ya saya nggak perlu sebutkan satu persatu, mungkin Anda juga udah tahu kan kayak gitu ya. Terus yang kedua, dari Aceh sampai Merauke ya, dari Sabang sampai Merauke ya, banyak rumah umat Islam diketuk-ketuk lalu ditawari untuk menjadi murtad. Nah, ini kan tidak sesuai dengan perundang-undangan atau aturan negara kita. Tidak boleh menyebarkan agama kepada yang sudah beragama. Ini kan sebuah pelanggaran juga dalam negara. Masa rumah Muslim orangnya udah punya agama Islam, lalu diketuk pintu rumahnya, ditawari nih dengan buku, lalu dikasih bantuan. Banyak di YouTube Pak, cari aja. Banyak. Nanti Bapak cari silahkan. Misionaris tertangkap kayak gitu. Banyak. Oh iya. Banyak, enggak satu dua videonya gitu. Terus juga yang ketiga, istilah-istilah agama Islam yang diambil oleh kekristenan. Contoh seperti kosakata Alkitab kan. Nah, Alkitab itu kan nama lain dari Al-Quran kami gitu. Tapi kok tiba-tiba dinamakan Alkitab? Yang mana teman-teman kita yang Kristen, apa makna Alkitab, dari mana sumbernya kosakata itu tidak mengetahui Pak. Coba saya tanya Bapak, tahu nggak Alkitab itu berasal dari bahasa apa? Ya kalau al itu bagi pemahaman saya ya permulaan seperti itu. Ya, namun secara kamus besar bahasa Indonesia, kalaulah teman-teman ya katakanlah abang sendiri ya,
mengatakan kalau kata Alkitab, Al-Quran, kalau kata Alkitab itu sesuatu kata yang dicuri oleh bagi kami orang Kristen, seperti itu Pak Ustadz. Tapi bagaimana kami harus menjawab itu? Pasti jawabannya tidak menyenangkan, bahkan itu begitu Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa Pak. Ya kebanyakan kawan-kawan kita yang Kristen itu tidak mengetahui dari mana kosakata itu berasal gitu. Kosakata Alkitab itu ya Pak ya, nama lain dari Al-Quran. Alkitab itu kalau yang depannya al ya Pak ya, itu pasti bahasa Arab gitu. Nggak ada bahasa di dunia depannya al, bahasa selain Arab. Pasti Arab bahasanya Alkitab. Karena dalam kaidah ilmu bahasa Arab itu adalah isim ma'rifah gitu. Ada ilmunya kayak gitu. Tapi teman-teman kita yang Kristen nggak mengetahui hal itu gitu. Oh, taunya nama buku, nama kitab suci kita Alkitab. Kayak gitu aja. Padahal dia ada kaidahnya. Nah, saya jelaskan sedikit Pak tentang masalah Alkitab nih ya. Alkitab itu berasal dari kosakata kataba, bahasa Arab, yang artinya bisa tulis, bisa juga buku, ya, bisa juga kitab, bisa juga ketetapan, bisa juga kewajiban. Tergantung konteks kalimatnya, penggunaan katanya gitu. Dia berasal dari kosakata kataba. Kalaunya di dalam agama, kalau kita larikan apa yang dimaksud Alkitab, Alkitab itu adalah pewahyuan dari Tuhan, ketetapan dari Tuhan, ya, yang Maha Esa, yang satu-satunya yang patut disembah, yang mengutus para rasulnya. Jadi 100% yang dinamakan Alkitab itu firman Tuhan. Tidak ada dari kesaksian, penyelidikan, nggak ada kayak gitu. Kalaunya ada penyelidikan, isinya adanya kesaksian di dalam kitab itu, nggak lolos dinamakan Alkitab. Alkitab itu harus 100% firman Tuhan. Artinya apa? Ketetapan dari Tuhan. Itu maksud Alkitab. Yang penting ya nanti kalaunya di Indonesia, kalau Anda dengar aluminium bahasa apa? Jangan dijawab bahasa Arab. Iya, aluminium bahasa apa? Bahasa Indonesia itu aluminium. Mentang-mentang al juga depannya aluminium. Nanti dibilang bahasa Arab pula tuh. Aduh. Iya, alkohol. Alkohol bahasa apa? Bahasa Arab. Aduh, kan kacau, al juga depannya. Kita nggak bakal sebotol itu lah, nggak apa. Benar. Jadi kayak gitu Pak. Jadi kosakata Alkitab itu yang namanya kitab Alkitab adalah ketetapan dari Tuhan semesta alam yang Dia turunkan kepada para rasulnya gitu. Baik Pak Ustadz, saya terima kasih untuk keterangan hal itu. Saya lebih kepada dalam satu kepastian kata Pak Ustadz bahwa kata Alkitab itu, tolong umat Kristen jangan memakai kata al, karena didasari dengan awal kata Al-Quran, begitu Pak Ustadz. Kira-kira apakah menurut Pak Ustadz aja, saya sampaikan, balikan pertanyaan kepada Pak Ustadz, kira-kira hal yang sudah terjadi ini, bagaimana kira-kira ruang seperti apa yang bisa membuat sesuatu solusi untuk bisa kami sebagai umat Kristen tidak memakai kata al? Kira-kira ada nggak solusi lain? Kan Tuhan paling kata dari awal bahasa Melayu ya, kalau nggak salah Melayu, berarti menuankan kita menuankan kepada sesuatu yang kita yakini, kita agungkan. Baik, jadi gini Pak ya, kalau mau bagus ya, satu, kembali ke teks aslinya Yunani gitu. Yang kedua, ya cari penerjemah yang jujur. Nah, gitu, cari penerjemah yang jujur. Kembalikan semuanya ke dalam bahasa Yunani, lalu cari penerjemah Yunani ke Indonesia, tapi yang jujur penerjemahnya. Gitu. saya rasa harus saya mengakui bukan kapasitas seorang diri saya untuk mengotak-atik
hal yang sebesar itu, Pak Ustadz. Ya, Ya namun iya, tapi Pak itu Ustadz kan sudah menyuarakan di sini, sudah menyuarakan. Namun beberapa kali saya dengar tetap Pak Ustadz bertahan pada statement Pak Ustadz sendiri bahwa harus jangan memakai kata curian itu gitu, betul Pak Ustadz. iya, kita kan seharusnya dalam beragama itu mempunyai pendirian toh Pak, mempunyai ciri khas kan juga ya dalam agama tersebut. Kan kayak gitu. Ngapain coba berkamuflase? Kan kayak gitu. Ngapain? Coba kalaunya Islam punya kitabnya dari bahasa Arab. Ya sudah, ya dia menggunakan bahasa Arab. Kalau Kristen dari Yunani, kan gitu. Ya silahkan kalau mau ke teks asli Yunani dipakai gitu dalam gereja. Jangan Kristen di Indonesia malah menyebut Tuhannya namanya Allah, kitabnya Alkitab. Udah kagak nyambung gitu loh, malah ke Arab-Araban jadinya, menyerupai Islam. Itu. Coba Bapak, kemarin ada orang Hindu Bali naik ke sini juga. Ketika Kristen di Bali kayak gimana? Sebutan Yesus aja berubah, Sang Hyang Widi Yesus. Mungkin Bapak baru tahu. Di kitab Bali dalam bahasa Bali Sang Hyang Widi Yesus. Kok bisa gitu, Pak? Pak Ustadz? Nggak tahu juga, menyamar kayak gitu agar dimirip-miripin gitu. Di Indonesia mayoritasnya Islam, makanya namanya juga Alkitab, Allah, dimirip-miripin dengan Islam. Tapi gini Pak Ustadz, saya berterima kasih sama Pak Ustadz yang bisa saya lihat memberikan, saya punya keyakinan bahwa Pak Ustadz itu bisa memberikan kesejukan bagi bangsa dan negara ini, karena follower dan pengikut Pak Ustadz itu lumayan besar. Saya mengakui akun Pak Ustadz itu bukan akun biasa. Bahkan penonton Pak Ustadz itu saya pernah melihat rekor terbesar ya. Selain orang-orang yang demo-demo, saya tidak masuk hitungan itu. Saya tidak mau hitung dan tidak mau bandingkan. Pak Ustadz pernah saya lihat di angka 50.000 lebih, Pak. Iya, betul. Maksud saya di sini pernah. Bahkan Pak Ustadz ngomongin sesuatu tentang jumlah yang sangat dahsyat itu. Maksud saya gini Pak Ustadz, harapan saya menghormati Pak Ustadz sekali. Pak Ustadz ini sangat, saya harus akui, bahkan penonton pun harus mengakui bahwa kehadiran Pak Ustadz, keberadaan Pak Ustadz di sini harus saya ini bukan menyuruh ya Pak Ustadz ya. Mohon maaf, mungkin kata-kata saya kalau kurang pas, mohon dimaafin Pak Ustadz ya. Saya berharap Pak Ustadz itu membuat sesuatu yang pengaruh besar dalam arti buat bangsa ini, buat kami yang minoritas Pak Ustadz ya. Harap segala kekurangan dan kelebihan minta mohon supaya dipahami. Kami yang minoritas kadang-kadang aku nggak bisa membela juga, nggak semua, banyak juga nggak benar. Apalagi jujur saya berkata di sini, teman-teman saya yang di luar sana ya, saya nggak perlu sebut lah, nanti dikatakan saya seolah-olah nggak berpihak. Padahal di sini nggak ada urusan berpihak, atau saya hanya rindu dengan kedamaian Pak Ustadz, jujur aja. Keluar-keluar di sana, keluar-keluar di, bahkan mereka keluar-keluar di luar sana, jujur aja ya, mereka keluar-keluar di sana, tapi kami merasa terganggu. Kenapa? Kalau kami pelakunya, nggak apa-apa, kami misalkan kalau salah, biarkan kalau saya salah, saya mendapat hukumannya. Tapi kalau orang pelakunya, tapi kami hanya sekedar penonton, pendengar, tapi imbasnya ke kami seperti itu Pak Ustadz. Saya harap umat muslim, bangsa ini bangsa besar, penganut agama muslim terbesar, mayoritas, saya harus katakan, saya nyaman di negara ini. Harapan saya nggak suka kalau ada pun teman-teman saya ya yang kadang-kadang katakanlah bahasa songong ya, katakan nggak tahu diri lah kadang-kadang ya, mohon maaf dimaklumi Pak Ustadz seperti itu, supaya bangsa kita itu sejuk Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz. jadi gini Pak, saya sudah sering juga menyampaikan ya kepada kawan-kawan semuanya ya tentang masalah toleransi ya. Dalam agama Islam itu agama cinta damai. Islam damai sejahtera artinya gitu. Cinta damai Islam itu cuma ya Pak ya, cuma sering saya suarakan kayak gini. Orang di luar agama Islam itu kan ada dua jenis dia. Ada yang tidak memusuhi agama Islam, ada yang menyerang agama Islam. Saya sering katakan sama teman-teman, orang yang tidak memusuhi agama Islam, yang dia menjalankan agamanya sendiri ya, tidak mengurusi agama Islam,
maka orang seperti itu umat Islam harus melindunginya. Gitu. Jangan diganggu orang mau ibadah, kan kayak gitu ya. Terus dijaga. Karena apa? Ajaran Nabi kami kayak gini, Pak. Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka dia telah menyakiti aku. Maksudnya kafir zimmi itu apa? Orang kafir di luar agama Islam yang tidak memusuhi Islam gitu. Jadi barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka dia telah menyakiti aku, kata Nabi saya. Bila dia telah menyakiti aku, maka dia telah menyakiti Tuhan semesta alam. Dan bila menyakiti Tuhan semesta alam, maka haram surga untuknya. Itu ajaran Nabi kami. Gak boleh disakiti orang di luar agama Islam. Tapi ada juga yang tipikalnya kayak gini, Pak, yang menyerang agama Islam. Nah, orang yang menyerang agama Islam ini, memerangi agama Islam, memusuhi, menghujat, menghina agama Islam, alih-alih kami lindungi, Pak, sampai ke lubang semut kami cari. Kan kami ada gitu, aturan-aturannya dalam Islam itu ada gitu loh, Pak. Nggak sembarangan gitu. Nggak sembarangan Islam itu, semua diatur. Jadi seperti itu, Bapak. Ya itu sering saya suarakan. Oke Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Saya lebih mengakui kesejukan itu ada sama Pak Ustadz. Saya sering masuk ke, aku nggak sebut namanya lah, yang teman-teman kayak Bang Juma, kayak Uni Rifa. Saya jujur aja ya, saya berkata di sini, Pak Ustadz PI sangat paling sejuk di antara saya, bukan bermaksud membanding-bandingkan sesuatu yang harus seharusnya saya tidak boleh banding-bandingkan, tapi kenyamanan batin saya malam ini berbicara sama Pak Ustadz benar-benar bisa panjang lebar. Kalau mohon maaf ya Pak Ustadz ya, kalau di room-room lain kita kadang-kadang ya nggak dikasih kesempatan bicara seperti ini Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz. Iya. Yang ini Pak, masalahnya saya pun juga yang datang ini saya lihat dulu, apakah dia datang dengan adab atau dia datang dengan biadab, kan gitu. Maka kalau dia datang dengan adab, wajib saya harus menghormati dia ya, terus membuat dia nyaman, terus mengajarkan yang terbaik gitu, jaga kosakata. Itu kalau datang yang pakai adab, contohnya seperti Bapak gitu. Tapi kalau yang datang biadab ya Pak ya, aduh. Jadi seram saya jadinya gitu, cara hadapinya juga. Jadi tergantung orangnya yang datang gitu Pak. Saya ini iya, kalau orangnya datang pakai adab ya bagus saya ngadapinnya. Tapi kalau orangnya datangnya aduh kurang ajar ya kencang juga gitu saya sama dia. Jadi kira-kira sedap juga sama Pak Ustadz. Iya, maka sampai saya bilang kayak gini Pak, copot aja dulu gelar ustadznya ya. Saya lagi mau ngomong keras tuh, copot aja gelar ustadznya, nanti habis lab baru pasang lagi gitu. Karena kan kata orang nggak cocok kan, ustadz ngomongnya kasar gitu, nggak cocok, terlalu keras. Ya sudah kalau kayak gitu kata saya ya copot dulu ya gelar ustadznya, nanti setelah live streaming baru pasang lagi gitu. Kalau Pak Ustadz sih, Pak Ustadz PI ya nggak kasar, tapi keras ya sah saja Pak Ustadz. Saya harus beda dong antara kasar dengan keras. Keras itu boleh Pak Ustadz. Saya menyatakan Pak Ustadz itu keras untuk sesuatu, mungkin itu prinsip Pak Ustadz. Ya itu sah saja Pak Ustadz, bukan kasar. Kasar kan beda Pak Ustadz. Maki-maki lah segala macam bla 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 kebun binatang begitu Pak Ustadz. Iya, jadi kan Bapak ngerti sendiri kan kenapa saya mengadakan live streaming ini, bukan untuk orang Kristen yang baik-baik. Dulu saya kerja di tambang batu bara Pak, di daerah sini Batu Licin, Kalimantan Selatan. Setiap hari yang memasakkan saya makan itu agama ibunya adalah Kristen Protestan, Ibu Naomi. Emang bisa Pak? Bapak bisa? Kan, bisakah itu sesuatu yang haram buat teman-teman saya Muslim? Dulu ibu masak saya, yang masakin saya setiap hari makanan di tambang itu agamanya ibunya Kristen Protestan. Sampai saya bilang sama teman-teman Muslim yang lainnya, siapa ganggu ibu, waduh berurusan dengan saya.
Karena kalau ganggu ibu saya kagak bisa makan nanti. Kan kayak gitu. Harus dilindungi. Beliau taunya kerja gitu, nggak tahu urusan agama gitu. Wajib kita melindungi orang-orang seperti itu. Pak Ustadz itu bisa sederhana tapi punya nilai arti yang besar. Iya. Keren banget. Itu memang kayak gitu sih di Islam Pak, tapi kan banyak ya yang mempelintir. Nah ini yang perlu kita jawab gitu lah. Banyak di media sosial ya macam-macam. Nabi kami Nabi Muhammad dituduh begini begitu. Nah, macam-macam. Allah disamakan dengan batu, bla bla bla, macam-macam. Nah, ini kan tipikal-tipikalnya itu bukan mencari mencari diskusi yang baik, tapi menghujat. Jadi maka saya harus membedakan juga yang mana orang-orang yang debater, yang mana orang-orang hujater. Kan gitu. Kalau dia penghujat, dia kagak bisa debat, nggak bisa berdebat, dia nggak akan paham dia apa yang kita sampaikan. Tapi kalau debater ini, dia nggak akan menghujat gitu, tapi menampilkan data dan ilmu. Jadi gitu. Tapi itu sih Pak Ustadz, saya bangga bisa bicara langsung Pak Ustadz. Itu kerinduan saya beberapa bulan ini, karena akun saya pun baru 3 bulan Pak Ustadz, mulai masih 4.000. Saya kaget hari jujur aja Pak Ustadz. Saya bilang istri, khusus diam Pak Ustadz. saya kalau melihat live streaming Pak Ustadz, penontonnya, saya bahkan waduh mau ninggalin aja, udah tontonin aja sampai kadang-kadang ketawa sendiri Pak Ustadz. Iya, ada lucunya juga sih. Misalnya saya nggak mau nonton, soalnya kalau saya serius melulu Pak, ibaratnya kayak ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Yesus berkata, kamu harus menyembah Allah saja. Serius nih, mukanya muka serius, kagak ada refleksi untuk penyegaran gitu. Bosan orang lihat. Kalau ada ketawa-ketawanya kan orang terhibur juga sedikit dan jadi betah gitu. Tapi Pak Ustadz, dengan segala hormat, kalau bisa saya memohon, bila mana masih ada teman-teman oknum-oknum secara personalnya Pak Ustadz ya, karena apapun kami minoritas Pak Ustadz, saya harus berkata jujur, kami harus tahu diri Pak Ustadz. Tapi biarlah tetap kebenaran Pak Ustadz. Saya punya keyakinan Pak Ustadz bisa memberikan sesuatu yang sifatnya menyegarkan setiap pikiran-pikiran yang sesat, bagaimana cara berdemokrasi, bagaimana cara bermasyarakat, supaya di ruang lingkup yang sangat luas ini, kita kan negara kepulauan Pak Ustadz, bahkan bahasa pun banyak Pak Ustadz. Begitu Pak Ustadz, harapan saya Pak Ustadz selaku pengguna akun TikTok yang besar, saya harus mengakui sangat berpengaruh di ruang lingkup yang sifatnya ya katakanlah Indonesia dulu Pak Ustadz. Baik, ya. Terima kasih Bapak ya, lakum dinukum waliyadin gitu ya teman-temannya. Kalau untuk bapaknya ya kita lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Gitu Pak. Semoga Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Iya, Anda orang baik masalahnya. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain atau bisa saya gantikan dengan kawan Kristen yang antri gitu? Boleh Pak Ustadz, tapi terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan ruang buat saya boleh langsung berbicara sama Pak Ustadz. Saya berdoa Pak Ustadz sehat selalu. Saya punya keyakinan Pak Ustadz mampu membuat bangsa ini semakin berpengaruh dalam kedamaian. Begitu iya, Pak Ustadz. Sama-sama Pak, terima kasih ya. Kalau ada yang kurang-kurang, Pak Ustadz, kalau suatu saat saya boleh masuk, tapi nggak berkali-kali, sekali-sekali saja Pak Ustadz. Ya silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, waalaikum Pak. Oke, ya, tuh orang bagus ya, cara ngomong bagus, tertata rapi gitu, ngomong dengan adab. Ya, kita akan menghadapi dengan adab ya. Adem kan jadinya. Kalau datangnya penghujat, waduh, ngeri juga saya mukanya. Bentar. Oke, halo, selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz, sehat selalu.
Iya, saya selalu Bang. Islam Kristen Oke. Bang. Saya Kristen Pak Ustaz ya, saya mau cerita-cerita saja. Oke. Boleh open cam dulu? Oh, bisa Bang. Oke, terima kasih Pak Ustaz, sehat selalu. Sehat selalu Pak. Iya. Saya apa ya? Saya enak saja melihat caranya Pak Ustaz ini apa menyambut teman-teman kami yang Kristen. Kalau ada yang kejang-kejang, walaupun ada kejang-kejang, Pak Ustaz tetap santai saja. Makanya itu saya senang ya. Iya. Kayak masalahnya gini Pak, kenapa jadi saya santai aja? Soalnya saya tiap hari udah dihina itu tiap hari gitu. Mulai dari dulu udah jadi makanan udah gitu. Ya, Abang ya. Terima kasih Abang sudah menaikkan. Saya hanya mau bilang Abang, Pak Ustadz sehat selalu. Sehat selalu Bang. Artinya ya jalankan saja Abang seperti saya ini. Saya imani apa yang saya imani dan begitu juga teman-teman ya yang di Muslim, karena walaupun bagaimana saya selaku pribadi banyak juga saya punya keluarga yang Islam Pak Ustadz ya begitu. Iya betul. Masalahnya kan ya kayak gini kan kita akan ngomong apa lakum dinukum waliyadin sama kawan Kristen kan kayak gitu. Kalau dengan orang yang beradab kan kayak gitu. Jadi seperti itu. Iya Abang, jadi saya tidak mau berdebat soal agama Abang, saya hanya mau sedikit saja meluruskan bahwa pasti Pak Ustaz ini tahu ini sebenarnya, cuma artinya Pak Ustaz ia beranggapan ke sana bahwa iblis banyak jasa Kristen. Saya yakin Pak Ustaz bahwa sebenarnya tidak ada itu yang begitu yang mau berjasa di dalam agama apapun, karena pada prinsipnya Abang Pak Ustaz bahwa yang namanya iblis itu kita kan tahu sebenarnya Pak Ustaz bahwa iblis itu adalah jahat, musuh orang beragama baik itu Kristen maupun Islam itu musuhnya. Nah, jadi kita harus tahu standar atau apa ya kriteria iblis itu bahwa selalu itu memusuhi orang, penipu apa segala ya, selalu membisikkan kata-kata yang kurang baik sama orang, itu kan yang namanya iblis Pak Ustaz kan? Iya. Jadi kalau misalkan saya pribadi ini tidak tahu teman-teman saya yang lainnya itu Kristen. Kalau iblis apakah iblis itu berjasa sama Kristen ini kan pertanyaan ini Pak Ustaz ya, ada tanda tanya. Saya kira itu ndak ada Abang, ndak ada. Iya. Walau iya ndak ada, karena apapun itu Pak Ustaz yang namanya iblis itu adalah musuh bagi setiap orang. Entah itu agama Islam, agama Kristen, apapun agama itu tetap namanya yang namanya iblis itu kan jahat. Iya. Nggak ada ya, nggak ada itu yang namanya berjasa sama orang Kristen. Entah itu lewat penyaliban yang Pak Ustaz biasa katakan bahwa ada Yudas di situ dibisik-bisikin apa segala di situ yang terdapat di dalam. Menurut Anda berjasa nggak itu? Kalau saya ndak. Kenapa alasannya? Alasannya itu Abang, karena yang namanya Yudas itu Pak Ustaz yang dibisik-bisiki setan di situ adalah orang yang memang serakah di dalam itu. Kalau di dalam firman Tuhan kami itu bahwa Yudas itu orang yang apa namanya, orang sombong memanglah dia. Jadi orang-orang yang kayak begitu cepat sekali iblis masuk di situ. Ya sampai Yudas itu ya, itu pun di situ Pak Ustaz itu di dalam apa namanya, ada di dalam dalil di Injil kami itu bahwa Yudas itu menjual itu Tuhan Yesus itu kepada orang-orang imam-imam di sana dengan 30 keping perak. Tapi kan kalaunya Yudas kagak dibisikin iblis, kagak mungkin Yudas berkhianat tuh kan. Iya, mungkin begitu juga Abang, tetapi kan iblis itu sudah tahu bahwa orang yang gampang dimasuki itu inilah orangnya Yudas itu. Jadi disitulah iblis bekerja sampai bersekongkol dengan orang-orang di sana, imam-imam besar di situ. Di dalam ini ada di dalam apa namanya, di dalam Injil itu bahwa dia itu sekongkol, kemudian dia menjual dengan harga sekian sampai Tuhan Yesus disalib. Begitu Pak Ustaz. Yang namanya iblis itu siapa saja yang dimasuki Pak Ustaz. Iya, siapapun itu, kalau jangankan orang lemah imannya Pak Ustaz, orang kuat saja imannya itu kalau tidak mampu pasti iblis mampu. Misalkan Pak Ustaz nih
kuat imannya Pak Ustaz, ya pasti ada iblis itu selalu. Cuma kekuatan iman Pak Ustaz itu sampai Pak Ustaz tidak bisa goyah. Kalau macam Yudas di situ, saya lihat saya baca-baca ini Yudas di dalam Injil kami, memang orangnya memang tidak beres orangnya. Ya kan kayak gini, kalau menurut Anda tidak berjasa kan iblis itu. Andai Yudas itu tidak dibisiki iblis, Yudas tidak akan mengkhianati Yesus. Kan gitu. Karena bisikan iblis lah yang menjerumuskan sehingga Yudas mengkhianati Yesus. Kan seluk-beluknya dari iblis duluan. Terus juga masalah iblis ini banyak gitu di kitab yang lain. Contohnya ya, yang membuat saya bingung juga di kitab Anda tuh, di 1 Korintus 5 nomor 5 tuh, orang itu harus kita serahkan kepada iblis. Kok kepada iblis gitu diserahkan? Aneh kali gitu loh. Iya, kalau di dalam gereja kami itu orang yang memang, misalkan saya ini artinya saya jarang ke gereja, karena saya itu dirasuki mungkin karena setan itu selalu, atau iblis, kan iblis dengan setan itu sama saja Pak Ustaz. Jadi orang yang malas ke gereja itu, kalau iblis dengan setan sama, di Kristen nggak ada pemahaman lain iblis dengan setan itu. Sama ya. Baik. Kalau di Islam sama. Beda ya teman-teman ya. Kalau di Islam. Ya, jadi di kami itu jika orang rajin malas ke gereja itu artinya memang artinya di situ sudah ada iblis yang selalu merasuki dia itu sampai dia malas ke gereja. Nah, yang dimaksud tadi ayat-ayat itu mungkin begitulah maksudnya Pak Ustaz, bahwa orang yang memang begitu itu ya diserahkan sama setan supaya nanti kalau misalkan umpamanya dia itu sudah, kan itu kalau kami malas ke gereja Pak Ustaz, ada pendeta-pendeta kami datangi rumah-rumah kami, supaya kenapa tidak pergi ke gereja. Tapi itu orang-orang itu biasa didatangi pendeta, tetapi tetap juga malas ke sana. Mungkin dalam ajaran itulah, dalam maksud itulah barangkali ada itu firman Tuhan muncul bahwa kalau orang begitu lepaskan saja, maksudnya begitu. Ya, dilepaskan saja. Ya, karena sudah didatangi. Ya, dilepaskan saja supaya nantinya dia entah itu mau sudah didatangi pendeta baru tidak mau, ya biarin aja. Waduh. Apa diserahkan kepada iblis itu mau dijadiin tumbal atau kayak gimana gitu? Enggak begitu juga Abang, karena iblis itu sudah berpengaruh dalam tubuhnya, makanya ya dilepasin aja. Biar bagaimana itu jungkir balik. Misalkan nih Pak Ustaz, ada anggotanya Pak Ustaz nih, anak muridnya katakanlah misalkan dia itu sudah sering pergi, katakanlah narkoba lah, contoh narkoba, artinya melakukan kejahatan Pak Ustaz. Pak Ustaz sudah sering datangi rumahnya, apain, tetapi juga dia tidak mau. Ya, biar kita jungkir balik. Ada bahasa begini, sekalipun mungkin malaikat turun dari langit itu untuk datangi, mungkin dia tidak bisa juga. Ya biarin aja dia ya. Iya. Begitu. Udah kalau kayak gitu. Iya, biar. Nah, itulah maksudnya Abang. Terserah Anda kayak gitu. Itulah maksudnya Pak Ustaz, bahwa diserahkan ke iblis ya, mungkin maksudnya begitu. Tapi itu dalam arti ada iblis di situ baru kita ini iblis ambil. Ya begitu Pak Ustaz barangkali. Ada aja ya. Lah, satu lagi Bang, saya mau tanya. Itu ada di ayat lain tuh, iblis demen juga dengan janda itu. Kenapa itu iblis demen juga dengan janda? Iya, mungkin karena ya seperti saya tadi itu, karena kebajakan tabe ya. Mohon maaf teman-temannya, jangan sampai ini kan artinya kami sama Pak Ustaz ini bincang-bincang saja. Ini kan ada biasa bahasanya orang begini Pak Ustaz, yang namanya janda itu mungkin barangkali begitu cepat sekali itu ada bahasanya orang. Nah, itu ada janda, nggak tahu kenapa ada bahasanya orang, setiap kali melihat orang ya janda. Jadi kayaknya itu orang itu janda, maksudnya janda ini janda begitu ya. Lalu kenapa iblis demen dengan janda di kitab Anda itu? Coba Anda jelaskan deh. Saya nggak ngerti itu. Iblis demen dengan janda. Saya tuh nggak tahu apakah iblis demam sama janda, tetapi mungkin karena bahasanya orang itu selalu janda. Jadi ya saya tuh nggak berpikir apakah karena janda itu selalu dikatakan bahwa setiap kali ketemu bilang itu janda. Jadi begini Pak Ustaz ya. Janda kasihan itu Pak Ustaz identik sekali dengan hal-hal yang negatif. Jadi barangkali begitu Pak Ustaz.
Ah, Iya, begitu, Pak iya, Ustaz. iya, Ya, iya, jadi iya, begitu. iya, Ya, iya, begitu. iya. Ya, jadi mohon maaf teman-teman yang ada janda di bawah. Jadi walaupun Pak Ustaz janda itu bagus sebenarnya perbuatannya, tetapi entah kenapa kalau ada orang melihat janda, itu janda. Sepertinya negatif sekali pemikirannya orang sama janda, Pak Ustaz. Begitu barangkali, Pak Ustaz. Ya, Oke lah ya. begitu, Pak Ustaz, ya. Terserah teman-teman aja kan menilai jawaban Anda gitu ya. Saya nggak mau bantah gitu. Iya, Sakit tapi kepala ya, saya mau bantah. kalau dikait-kaitkan di dalam firman Tuhan itu bahwa iblis suka sekali sama janda, saya kira bahwa itu terlalu beranggapan yang asumsinya yang terlalu berlebih-lebihan saja ya. Ya, Tapi yang jelasnya, ini Pak, coba lihat ke layar nih. 1 Timotius 5 nomor 15. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Demen juga iblis dengan janda. Nah, itu Sampai dia. Nah, sampai ini iblis yang- iya. sampai diikuti janda gitu ya. Nah, begini Pak Ustaz. Ya, begini Pak Ustaz. Ya, begini. Ya, oke. Jadi begini Pak Ustaz ya. Nah, ayat itu Pak Ustaz mengindikasikan seperti apa yang saya bilang tadi. Nah, itu kan janda telah tersesat. Nah, ini maksudnya perbuatannya itu, Abang. Iya. Perbuatannya itu bukan berarti bahwa janda itu suka sama iblis, tetapi perbuatan itulah yang dikategorikan perbuatan yang tidak bagus, Abang. Jadi perbuatannya itulah, Bang. Jadi perbuatan itu kan tadi ini dibilang begini, setan dan iblis itu tidak ada yang bagus. Entah itu agamanya agama Islam, agama Kristen, yang namanya setan itu tidak bagus. Nah, kalau ada orang berbuat yang tidak bagus, otomatis itu dikategorikan iblis, Pak Ustaz. Misalkan saya nih, kelakuan saya ini tidak bagus, ya otomatis perkiraannya Pak Ustaz bahwa itu sifatnya iblis. Sifat setan dia pakai. Nah, begitulah kasihan yang saya bilang tadi, janda itu identik sekali dengan pemahaman-pemahaman yang negatif. Nah, begitu. Misalkan nih Pak Ustaz, janda nih sering pergi keluar malam. Keluar malam ini kan yang keluar malam itu kita tidak tahu negatif di sana. Ya, jadi yang dimaksud itu bersama dengan iblis karena perbuatannya itu, Abang. Ya begitu. Waduh, iya. Perbuatan yang tidak bagus itulah yang dimaksud bahwa bersama iblis. Bukan bahwa ya janda suka iblis begitu. Oke dah. Begitu Abang ya. Jadi saya pikir begini Pak Ustaz. Saya yakin bahwa Pak Ustaz sebenarnya orang yang pemikirannya itu luar biasa. Jadi misalkan ada ayat-ayat yang begitu, kemudian di framing ke sana yang hal-hal yang tidak, saya kira tidak begitu sebenarnya itu firman Tuhan, Pak Ustaz. Iya begitu. Jadi misalkan nih ada janda yang begitu Pak Ustaz, iya perbuatannya saja barangkali yang tidak bagus sampai dikatakan iblis. Ini kan jawaban Anda ya, silakan aja gitu ya teman-teman nanti menilai kan kayak gitu. Ada lagi gitu, ada lagi yang Anda mau sampaikan. Coba saya mau dengar jawaban Kristen yang lain kayak gimana juga gitu. Ini saja yang saya mau sampaikan, saya mau luruskan juga Pak Ustaz begini. Ada kan teman-teman selalu di saya siapa ya yang mengatakan bahwa ada Tuhan Yesus itu hanya untuk orang Kristen, hanya untuk orang Israel saja. Begitu. Jadi itu saya bantah itu bahwa sebenarnya tidak begitu dia logikanya Pak Ustaz, bahwa Tuhan Yesus masuk ke dunia ini hanya dikhususkan untuk Bani Israel, tidak. Ada itu, ada itu teman-teman. Bang Suma yang biasa saya lihat itu. Ya kalau saya nonton itu bahwa di sini dikatakan di situ di Lukas sekian bahwa bangsa Israel Tuhan Yesus itu diturunkan hanya bangsa Israel, bukan kepada bangsa-bangsa lain. Itu tidak salah, betul itu salah. Ya. Oke, saya kebetulan nggak bahas itu. Oke, Bapak, saya izin turunkan Anda dulu ya, karena saya juga ingin mendengar yang lainnya untuk menjawab gitu ya. Jadi, cuma begitu teman-temannya. Jadi mohon maaf yang di bawah, yang janda-janda di bawah ya, karena janda-janda di bawah. Jadi begini, saya luruskan sedikit lagi Pak Ustaz ya, mohon ya. Jadi teman-teman yang janda-janda di bawah, ada di dalam firman Tuhan itu bahwa mengikuti iblis, bukan yang dimaksud mengikuti iblis, tapi perbuatan yang tidak baiklah itu yang dilakukan janda-janda itu sampai dikategorikan begitu, itu saja. Selamat malam. Selamat malam Bangku. Aduh.
Kenapa pula ini janda ya? Saya baru ketemu juga itu ayat, kok janda ya? Oh, ya udah. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Biarkan dia menjawab ya. Bukan biarkan dia menjawab. Kita kan bisa tahu jawabannya. Nilai sendiri gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam Ustadz. Iya, muka kau mana? Mukanya mana? Ini pengertian. Ini mukanya mana? Saya bicara sama siapa gitu? Ini jawaban itu. Iya, siapa? Yang saya bicara. Coba. Saya bicara sama siapa? Coba dibaca. Ah? Ini Saya jawabannya. bicara sama siapa? Ini tulisan ini. Oh, tulisan. Ya udah turun dulu ya kau ya. Aduh, saya bicara sama siapa? Kan kayak gitu. Kalau yang kagak jelas saya nggak mau ya. Iblis suka janda pirang kata yang di YouTube. Iya, emang iblis suka janda pirang gitu ya. Aduh, halo selamat malam. Malam. Malam bang, Islam Kristen bang. Halo. Kristen. Open cam dulu lah. Oke. Mana? Kita tunggu. Oke, thank you. Anda mau bertanya atau atau boleh saya tanya nih? Kedua ini. Oke. Anda mau bertanya atau boleh saya bertanya? Oh, ngelak abangnya ngelak ini. Putus-putus kali bang. Ngelak. Lak. Jaringannya jelek itu tempat abang kayaknya. Bang, turun dulu lah ya. Nggak bagus jaringannya. Aduh, nggak bagus jaringannya. Iya, kamera ininya ke ini apa ya? Ke apa? Gambarnya keputus-putus gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Silakan open cam-nya, Bang. Oke. Mana? Turun. Aneh. Iya. Dibilang silakan open cam malah turun. takut dia. Iya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam. Islam Kristen, Bang. Apa, Pak? Aduh, abang ada ini nggak, ada akun yang bisa open cam nggak? Soalnya anda nggak bisa open cam ini, syarat utamanya harus open cam masalahnya. Oke, di bawah aja dulu. Saya gantikan dulu ya. Oke. Bentar ya teman-teman. Halo, selamat malam. Selamat malam.
galak-galak, iya. Yang bening nggak ada. Halo, selamat malam. Leh, Polda Jabar. Polda Jabar. Aduh. Macam-macam Polda Jabar naik juga. Ini Iwan Parera yang tadi malam ya. Iya, dari Kapolsek tadi naik ya. Habis itu Poldanya naik juga. Aduh. Oke Bang, ketemu lagi dengan saya. Iya. Apakah Anda sudah waras? Aduh. Kira-kira apa yang perlu saya obati malam hari ini? Sedikit saja Bang diobati. Apa tuh? Saya mau dengar. Ya, kalau sebisanya diobati, tapi mungkin abangnya sudah bisa obati. Apa nih masalahnya nih? Ya. Yang bisa obati saya cuma satu, yaitu Yesus. Waduh, tapi Yesus ngomong, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi nggak mungkin dia bisa ngobatin Anda. Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri katanya. Saya percaya Bang, bisa saya sembuh. Karena saya yakin dan saya percaya bahwa dia akan bisa menyembuhkan saya. Tapi kalau Abang Yusuf belum tentu bisa menyembuhkan saya. Masalahnya kayak gini Bang ya. Kalaunya untuk masalah penyakit ya, seperti orang buta disembuhkan Yesus ya, terus juga orang penyakit kusta disembuhkan Yesus. Saya percaya gitu dengan mukjizat Yesus itu. Tapi Yesus pun kagak mampu menyembuhkan Kristen. Gak mampu Yesus itu menyembuhkan Kristen. Kenapa saya bilang ya, pasti kalau Yesus muncul sekarang, Kristen yang ada bilang, Yesus kau bidat kau Yesus. Nggak bisa Yesus nyembuhin Kristen. Karena apa? Ya, karena apa? Yesus udah ngomong dari dulu ya, sembahlah Allah. Kepada Dia saja engkau berbakti. Kristen sekarang nyembah apa? Nyembah Yesus ya. Makanya kalau Yesus turun sekarang, Yesusnya pun disebut bidat gitu. Nggak bisa Yesus nyembuhin Kristen, nggak bisa. Kalau orang buta oke lah gitu ya, atau penyakit kusta oke lah. Tapi kalau nyembuhin gilanya Kristen nggak bisa Bang. Jadi apa yang mau dibahas ini Abangku? Banyak. Anda Kristen Protestan atau Katolik? Saya Kristen Katolik. Katolik. Mana ya Yesus menyuruh jadi Katolik? Di mana Yesus menyuruh Anda untuk menjadi Katolik? Nah, artinya begini. Saya sebagai orang Kristen, kan Kristen kan ada aliran, Bang. Ada beberapa aliran. Ada Protestan, ada Katolik, ada Pentakosta dan seterusnya. Gitu. Tapi yang satu adalah Kristen. Itu Abangku. Ya iya, tahu. Sejak kapan Yesus menyuruh Anda, Bang Iwan, jadilah kau Katolik? Ada nggak Yesus ngomong kayak gitu? Kalau itu memang tidak, artinya dia tidak ngomong Bang. Karena nggak ngomong. Kalau dia kagak ngomong kayak gitu, ngapain Anda jadi Katolik Katanya mengikuti Yesus, Yesus nggak ngomong. Jadilah kau Katolik. Nggak ada kata Abang. Ngapain kau jadi Katolik Bang? Macam mana pula kau ini Bang? Bang, sama saja seperti Islam Bang. Islam kan banyak juga cabangnya. Begitu Abangku. Tapi kalau Islam Bang ada perintahnya, perintah masuk Islamnya.
Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah. Tuh, ayo orang beriman masuklah dalam agama Islam dengan kafah. Tuh, ada ayatnya disuruh masuk Islam. Coba Yesus mana menyuruh? Jadilah kau Katolik, kata Yesus. Gak ada, kata Anda. Tapi yang saya maksud begini, Bang. Islam kan ada juga banyak macam, Bang. Islam Muhammadiyah, Islam NU, dan Islam FPI, dan Islam HTI. Kan banyak cabangnya, Bangku. Kenapa bukan cuma satu saja Islam? Gini, Bang, ya. Kenapa banyak cabang kayak gitu? Ya, karena artinya apa? Agama Islam ini dapat dipahami secara luas gitu. Tidak satu jalur saja secara luas. Gini, beda dengan Kristen. Bedanya kayak gini. Kalau Abang tanya Muhammadiyah, ya, Muhammadiyah, ya, kau Islam Muhammadiyah, siapa Tuhanmu? Pasti semua Muhammadiyah jawab Allah. Ditanya NU, ya, hai NU, siapa Tuhanmu? Semua NU pasti jawab Allah. Nah sekarang Kristen, cari Kristen Oneness, siapa Yesus? Utusan. Cari saksi Yehova, siapa Yesus? Kata saksi Yehova, dia adalah nabi. Beda-beda kan? Lalu cari pula Tritunggal. Tritunggal, Yesus ini sebagai apa? Tuhan katanya. Beda-beda. Masalah konsep ketuhanan aja beda-beda gitu. Ya, kalau di Islam nggak ada yang beda. Semua mau Islam Muhammadiyah, mau apapun alirannya, semua menyebut Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad itu Nabi. Coba kalau Kristen, dari semua sekte, siapa Yesus? Yang satu bilang utusan, yang satu bilang nabi, yang satu bilang hamba, yang satu bilang manusia biasa, yang satu adalah utusan Tuhan, yang satu bilang langsung Tuhan. Bingung mana yang betul gitu. Ya itulah kelebihan orang Kristen, Abangku. Artinya gini, kita itu Islam itu ada beberapa aliran kan kata Anda yang sepengetahuan Anda. Tapi Tuhannya yang disembah Allah gitu. Beda dengan Kristen. Beda. Masalahnya gini, kalau Islam itu tidak berpecah konsep ketuhanan. Semua umat Islam mengatakan Allah itu Tuhan, Nabi itu Nabi Muhammad. Kayak gitu. Rukun Islam 5, rukun iman 6. Tapi kalau Kristen beda-beda. Nggak sama, Pak, jauh. Ya, kita kembali ke tema dulu, Abangku. Semalam sempat saya mengatakan, Abangku, bahwa iblis banyak jasa kepada Kristen. Iya, banyak jasa dia. Ya, oke. Saya sebagai Kristen, Bang, saya akui, saya akui memang betul. Oh betul, iya. Tunggu, Bang, ada penjelasannya, tunggu dulu. Oh betul, Saya apa akui. nih? Saya akui, saya mengenal Yesus karena dari iblis. Seandainya bukan iblis, tidak mungkin semua orang mengenal Yesus, Bang. Ada kan jasanya Betul iblis, betul nggak? Ada kan jasanya iblis. Ya betul. Yang kedua, Iya. tunggu dulu, Bang. Yang kedua, Terus? tunggu dulu, Bang. Yang kedua, jangan lupa Abang Yusuf juga berjasa kepada iblis. Apa tuh? Kenapa saya berjasa kepada iblis? Alasannya? Karena Abang Yusuf adalah keturunannya Adam dan Hawa. Kenapa saya mengatakan Adam dan Hawa adalah adalah bapak dan nenek moyang kita? Kenapa? Adam jatuh ke dalam dosa, kenapa? Karena iblis kan? Terus? Betul tidak? Lalu? Terus saya mau tanya, Islam itu keturunan dari mana? Dari Adam atau bukan? Lah, kalau manusia pertama dijelaskan Adam, Pak. Lalu? Ya, terus keturunannya Adam siapa? Keturunannya Adam siapa? Banyak. Kita kan? Ada kan? Kabel, Berarti ada kita Kabel, ada adalah- Habel, ada Syed. Mm-mm. Tuh. Terus kenapa?
Itu artinya apa? Adam dan Hawa saja berjasa kepada iblis. Kenapa? Karena mereka bisa mengenal dosa. Karena mereka bisa mengenal yang Nggak baik. nyambung. Karena jasanya iblis, Bang. Aduh. Nggak nyambung. Loh, Kalau ke ceritanya ke situ. nggak mau gimana? Tadi kan saya katanya berjasa sama iblis. Apa coba yang saya lakukan untuk iblis? Kok larinya ke Adam? Aneh. Loh, Ya itulah teman-temannya. Kalau kau punya dosa, dosanya ditebus oleh orang. Kalau saya dicontohkan, saya ya berjasa kepada iblis. Apa yang saya lakukan dengan iblis? Bukan Nabi Adam yang diceritakan dengan iblis. Nggak nyambung. loh, kan begini ya, Bang. Itu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena iblis, Bang. Berarti saya nggak ada jasanya terhadap iblis. Loh, berarti Abang ini bukan keturunan dari Nabi apa maksudnya Nabi Adam dan Nabi Hawa dong? Loh, ngapain Loh. keturunan disalahkan? Kan manusia pertama, Bang. Saya kan nggak tahu dengan urusan Adam. Kenapa saya disalahkan? Berarti Abang ini tidak mengakui bahwa manusia pertama itu Adam. Manusia bukan? pertama itu Nabi Adam. Iya, betul. Ah. Dia jatuh karena apa? Dia jatuh ke dalam dosa karena apa? Apanya jatuh ke dalam dosa? Di dalam agama kami, Pak ya, Adam itu diciptakan ya. Habis itu dia di surga memakan buah khuldi. Karena larangan itu ya dia diturunkan dari surga ke dunia. Nggak ada urusan dosa di situ. Nggak ada urusan dosa kalau paham Islam. Ada Nabi Adam itu bertobat dan tobatnya diterima. Terus kenapa bisa, Bang, itu Nabi Adam dia bisa diturunkan Allah ke dunia? Karena dia melanggar buah larangan di surga. Jangan makan buah ini. Gitu. Nah, gara-gara siapa itu? Nggak ada diceritakan gara-gara siapa. Abang, jangan pura-pura lah. Lah, kalau Anda mengatakan itu gara-gara iblis, memangnya iblis bisa masuk surga? Saya tanya dulu, itu kejadiannya di surga tuh. Ya. Kalau itu gara-gara iblis, kalau versi kami ceritanya Nabi Adam itu di surga. Apa iblis bisa masuk surga? Tapi kenapa kalau memang tidak bisa masuk surga, kenapa Adam jatuh ke dalam dosa, Bang? Makanya kalau cerita versi Anda, versi saya, versi Islam. Kayak gitu. Jangan Anda sambung-sambungkan, gak nyambung. Maksudnya ya bagi saya iblis bukan berjasa sama Kristus, semua orang, karena kita dari manusia pertama sudah jatuh ke dalam dosa. Aduh, kenapa manusia pertama yang disalahkan? Yang dikutuk itu ular dan tanah. Kagak ada keturunannya. Kan kita ini, Abang dan saya adalah waris dari manusia pertama loh, dari keturunan Adam dan Hawa. Iya. Ada kita, Bang. Bang, kalau saya ya baru dilahirkan ibu saya udah diwarisi dosa, ogah saya. Kenapa ogah saya belum tahu apa-apa? Tiba-tiba udah ditimpalin dosa saya. Apa itu? Ya, saya belum melakukan apa-apa juga. Lalu kalau bayi itu ya, kalau bayi yang baru lahir meninggal, kayak gimana, masuk surga atau masuk neraka? Karena dia ada dosa warisnya tuh. Kalau itu saya kurang tahu, Abang. Kurang tahu kan, pusing. Kayak gimana? Bayi yang baru lahir belum tahu apa-apa, baru dilahirkan ibunya, ya lalu meninggal dunia, masuk neraka, masuk surga. Ayo, nggak bisa kita katakan masuk surga karena dia diwarisi dosa waris. Kan kayak gitu. Beda, Bang, dengan Islam. Islam itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu suci dari dosa. Ada dosa.
Yaitu. Jadi ini menurut pemahamannya Abang Yusuf ini iblis banyak berjasa ke Kristen begitu. Ya iya, setiap orang yang berdosa diserahkan kepada iblis. Ngapain coba diserahkan ke iblis, ayo? Atau ini saya mau bacakan satu nih ya buat Anda nih. Saya mau tanya nih, perhatikan teman-teman, ya. 1 Timotius 1 ya. Apa bunyinya? Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis. Nih iblis ya. Supaya jera mereka menghujat. Penghujat diserahkan ke iblis, Bang. Agar apa? Agar jera dia menghujat. Alih-alih ya dia jera menghujat, ya diserahkan ke lah jadi hujatannya gitu. Malah diajarin iblis ya, ini kau penghujat, kau dua sini. Sini ku ajarin kata iblis cara menghujat yang benar. Apa diserahkan kepada iblis menghujat? Malah lebih seram nanti dia menghujat. Coba kalau penghujat itu disarankan untuk tobat kepada Tuhan, jangan mengulangi penghujatannya. Baru masuk akal. Kalau penghujat diserahkan kepada iblis, ini kata iblis, diserahkan kepadaku penghujat ini. Sini ku ajarin cara hujat yang benar. Tambah jadi hujatannya kalau diserahkan sama iblis. Ini saya kasih satu contoh Abangku. Saya bilang kan menyerahkan kepada iblis. Saya kasih contoh salah satu di dunia nyata sekarang yang ketika ada seseorang yang membunuh, pantas nggak diserahkan kepada polisi pembunuh itu? Ketika seseorang membunuh, pantas nggak diserahkan ke polisi? Pantas, iya. Kalau pantas makanya supaya dia jerah, supaya dia jangan melakukan pembunuhan lagi, Bang. Jadi, kan kalau diserahkan kepada polisi, dia di BAP, di dalam penjara kan dia dididik kayak gitu selama dia menjalani hukuman. Lah kalau ke iblis ngapain coba? Beda analoginya, nggak bisa ke polisi itu. Ayo. Ketawa sendiri dia. Teman-teman, jangan jadi penghujat kau, nanti diserahkan ke iblis ya. Tambah jadi kau menghujat jadinya. Apa ini? Iblis ini apa sih dalam Kristen banyak kali gitu loh jasanya. Tapi saya belum pernah melihat rupanya iblisnya bagaimana, Bang. Apanya? Tapi saya belum pernah melihat bagaimana rupanya iblis. Saya tahu. Saya tahu. Bagaimana itu? Rupa iblis. Kemarin gini, ada Abang Gondrong naik ke tempat saya, Bang. Ya, dia menceritakan tentang iblis. Kata Bang Gondrong ya, iblis itu masuk ke dalam babi. Gitu. Ya. Lalu kami makanlah itu babi. Ya, artinya kami makan iblis. Kayak gitu, kata dia. Ya, salah Bang, kata saya. Kalau kau makan babinya, di dalam babi ada iblis, iblisnya pindah ke tubuh kau. Gitu. Karena kau makan kan gitu daging babinya. Artinya siapa yang iblis sekarang? Ayo udah, coba ambil cermin gitu. Ketahuan tuh iblis ya. Gitu Bang. Mau videonya? Ada saya rekamannya. Kenapa Bang? Saya nggak bohong. Tanya aja tuh teman-teman ya, serius. Kata Bang Gondrong apa? Iblis itu masuk babi, babinya kami makan. Ya kalau babinya kau makan, maka iblisnya pindah ke tubuh kau gitu. Jadi kalau kau mau lihat iblis, ya ambil aja cermin. Coba lihat siapa yang muncul dalam cermin, itulah iblis gitu.
siapa suruh juga makan iblis kan gitu ya. Tapi kalau menurut saya bangku, ketika iblis masuk dalam tubuh babi, kalau babinya mati pasti iblisnya mati bangku. Hah? Pasti kalau iblis masuk dalam babi, kalau babi mati pasti iblis juga ikut mati. Loh, Betul nggak sih? memang iblis perlu oksigen gitu? Enggak lah. Dia masuk dalam tubuh babi ini. Ketika kita Iya. bunuh babi, pasti dia juga Dia kan merasuki babi ke dalam daging babi kan kayak gitu, dibunuhlah itu babinya aja yang mati, iblisnya masih di dagingnya, lalu dimakan Berarti- itu dagingnya pindah ke perut, di perut nanti dicerna oleh perut ke seluruh tubuh, wah iblis ikut itu. Kali apa bilang kalau babinya mati, iblisnya tidak mati. Berarti Mati. iblisnya keluar dong. Berarti iblisnya keluar. Masalahnya iblis itu ya dia tidak mati sampai kiamat gitu, ya bakalan mau mati dia. Berarti setelah babi mati, iblisnya keluar lagi. Begitu maksudnya.